Kita bersyukur buat kesempatan hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk bersama-sama belajar akan dari satu bagian firman Tuhan. Nah, tema yang sudah diberikan kepada saya yaitu menghadapi kritik dengan kedewasaan. Pasti setiap kita pernah mendapatkan kritik gitu. Kritik bahkan entah itu kritik yang berupa membangun kita ataupun yang menjatuhkan kita. Pasti saya percaya di setiap kita ini mengalami yang demikian gitu. Nah, menghadapi kritik dengan kedewasaan. Nah, saya mau mengambil dua jenis gitu ya, dua jenis kritik. Mungkin masih banyak gitu ya jenis kritik-kritik yang lain. Nah, tetapi di sini saya hanya ambil dua. Yang pertama itu kritik yang bersifat konstruktif. Nah, ini adalah kritik yang membangun. Bagaimana ini lebih berfokus pada perbaikan, memberi solusi, dan tujuannya itu supaya orang yang dikritik itu bisa mengalami perkembangan gitu atau mengalami kemajuan seperti itu. Kemudian kritik yang kedua ada destruktif. Nah, ini adalah sifat kritik yang merusak gitu. Karena tujuan kritiknya itu dilakukan yaitu untuk menjatuhkan, mencela, dan seringkali itu didasari dengan kebencian dan iri hati. Nah, itu. Nah, jadi memang kritik ini terkadang membuat kita rasanya itu menjadi serangan pribadi gitu. Karena apa? Ya karena itu ditujukan kepada kita gitu. Bisa saja juga ditujukan kepada kelompok atau pribadi. Nah, tetapi seringkali itu dialami kita secara pribadi. Nah, menghadapi kritik memang terasa serangan pribadi ini seperti yang saya katakan tadi. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu bahan bakar tercepat untuk pertumbuhan diri. Nah, kenapa saya katakan demikian? Nah, kalau misalnya kita melihat motor gitu ya, kalau misalnya kita tahu nih bensinnya udah mau habis, tapi kita terus aja paksa gitu, tanpa kita sadari kita gunakan terus gitu, dan pada akhirnya akan habis gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita isi kembali, nah itu akan bisa digunakan lagi gitu. Jadi bisa menolong kita untuk sampai kepada tujuannya gitu. Nah, jadi di sini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya kritik yang diberikan kepada kita itu adalah tujuannya sebenarnya untuk baik gitu, baik untuk membangun diri kita. Nah, kedewasaan ini tadi hubungannya dengan kritik. Bagaimana sikap kita sebagai orang percaya itu meresponi kritik itu dengan kedewasaan seperti itu. Bukan berarti kedewasaan yang kita alami itu bukannya tidak merasa sakit gitu, tidak merasa sakit, tapi melainkan bagaimana kita mengolah rasa sakit hati itu, rasa sakit yang kita terima itu menjadi tindakan yang bisa membangun kita tadi, seperti kritik yang bersifat konstruktif tadi, itu tujuannya membangun, memperbaiki, dan membina kita. Nah, jadi sesungguhnya kritik yang diberikan kepada kita itu tujuannya yaitu untuk mengubah pola pikir kita dalam melihat kritik itu sebagai pertumbuhan sarana. Nah, di sini saya memberikan beberapa poin dari bahwa kritik itu sebagai pertumbuhan untuk pola pikir kita. Nah, yang pertama itu ini ada bersifat pertumbuhan kemampuan dan keterampilan. Nah, yang pertama itu atau pola pikir kita bertumbuh gitu. Yang pertama itu kita bisa memperbaiki kesalahan gitu. Di mana letak kesalahan kita, jadi kita tahu gitu apa yang harus kita perbaiki. Nah, kemudian yang kedua meningkatkan kinerja. Nah, jadi ini menjadi umpan balik yang sangat berharga gitu ya bagi setiap kita, dan meningkatkan kualitas kerja kita secara profesional. Nah, jadi penting sekali gitu ya untuk
kita sadar bahwa oh ternyata kritik yang diberikan kepada saya gitu ya, kepada kita, ternyata itu tujuannya untuk kita bisa mampu dan memiliki keterampilan. Terus yang ketiga, belajar hal baru. Nah, jadi dengan kritik yang diberikan kepada kita, dengan sesuatu hal yang tidak mungkin sesuai oleh atasan kita mungkin atau rekan kita, itu membuat kita, memacu kita semakin untuk mau belajar. Nah, kemudian yang kedua, pertumbuhan emosional dan resiliensi kita. Nah, itu membantu supaya apa? Supaya kita semakin paham gitu. Kita bisa mengelola emosi kita gitu. Nah, yang pertama itu saya juga memberikan 3 poin di sana. Yaitu yang pertama mengurangi sikap yang defensif. Nah, jadi ini terkadang mudah sekali gitu ya kita terpancing gitu dengan emosi gitu. Kita bisa saja langsung marah. Nah, tetapi di sini kita mau diingatkan bahwa ternyata sangat penting untuk berlatih dan mendengar dengan baik, mendengar dengan aktif, dan itu melihat sebuah kritikan itu sebuah kesempatan untuk kita semakin belajar gitu, belajar. Nah, yang kedua membangun resiliensi. Nah, itu bagaimana ketahanan mental kita itu pun juga dibentuk di sana gitu, agar kita tetap mampu bangkit dari kegagalan sehingga kita tidak merasa rendah diri gitu. Nah, jadi perlu sekali adanya ketahanan mental di dalam diri kita masing-masing gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu meningkatkan kecerdasan emosional. Nah, jadi kita menerima masukan itu berdasarkan fakta gitu ya. Jadi kita sadar bahwa apa yang diberikan kepada kita itu benar gitu. Kemudian jangan terus melibatkan perasaan tersinggung kita, nah gitu. Jadi ini juga mengingatkan saya gitu secara pribadi bahwa terkadang kalau mendapatkan sesuatu hal yang mungkin tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan diri saya gitu, bahkan ya memang itu sangat menyakitkan gitu, tetapi kebanyakan itu kebawa perasaan gitu. Tetapi di sini mengingatkan kembali kepada kita bahwa menerima masukan itu berdasarkan fakta bukan berarti kita itu tidak baik. Nah, tetapi justru disitulah kita mau berkembang, mau bertumbuh. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pertumbuhan kesadaran diri. Oh, ternyata di dalam ini juga kita diingatkan bahwa ternyata juga kita harus perlu memperhatikan pertumbuhan kesadaran diri. Nah, di sini saya memberikan 2 poin. Yang pertama, kita harus mampu memahami diri kita sendiri. Nah, ini juga ketika saya merenungkan bagian ini, oh ternyata aku juga masih banyak kurang di sini gitu. Jadi apa yang harus aku perbaiki seperti itu. Nah, kemudian mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan. Nah, jadi bagaimana ketika kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita, itu tetap harus kita kembangkan. Terus apa yang menjadi kelemahan kita, ya kita harus terus menggali dan belajar gitu, belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi dari hal ini kita diingatkan kembali bahwa kritik yang kita alami itu tujuannya untuk melatih pengendalian emosi kita gitu, supaya tidak mudah tersinggung. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu Saudara di sini sudah mengalami pengalaman yang sangat banyak gitu dibanding dari saya, tapi saya percaya bahwa dalam hal ini kita terus terus berjuang gitu, terus menerus mau belajar lah seperti itu. Nah, kemudian bagaimana Alkitab mau mengajarkan kita menghadapi kritik dengan kedewasaan. Nah, yang pertama itu saya mau membagikan di sini dari satu perikop dari 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Ini kisahnya tentang bagaimana Yesus itu memberikan teladan gitu. Ini peristiwa yang dialami oleh Yesus pada saat dia dicaci maki, pada saat dia
mengalami penderitaan seperti itu ya. Bahkan yang sangat menariknya di sini bahwa dia tidak pernah membalas gitu, membalas sesuatu hal yang tidak adil gitu. Tetapi di sini kita diingatkan bahwa meneladani Yesus Kristus itu adalah keharusan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mau memiliki kedewasaan iman, kedewasaan pikiran dalam setiap bertindak. Nah, saya akan bacakan di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan diri kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, jadi ketika kita melihat firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan mengajarkan kita di sini adalah tentang keteladanan gitu ya. Keteladanan bahwa jangan pernah kita membalas sesuatu hal yang tidak benar itu dengan yang jahat gitu. Jadi jangan sampai kita lakukan hal yang demikian. Nah, kemudian saat dikritik gitu ya, saat dikritik bahkan difitnah. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi bahwa Yesus tidak pernah membalas dengan kejahatan, tetapi kedewasaan rohani itulah yang memberikan dia mampu melepaskan pengampunan gitu, pengampunan. Bahkan sebenarnya kritik yang diberikan itu ya sifatnya sangat tidak adil gitu bagi Yesus sendiri. Nah, tetapi di sini kita mau belajar bahwa kedewasaan rohani dari sikap dan tindakan yang dilakukannya itu memberikan suatu pengampunan. Nah, kemudian ini juga tentu yang dilakukan oleh para imam, pemimpin agama, bahkan orang-orang Farisi yang dilakukan kepada Yesus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, rendah hati. Nah, jadi saya akan bacakan di Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-19. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Nah, jadi firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai orang-orang percaya, kita diajak kembali untuk berlaku rendah hati. Nah, seperti di Yakobus ini tadi yang dikatakan bahwa kita harus bisa ada 3 hal di sini. Ada 3 hal. Yang pertama itu ada cepat mendengar, lambat berbicara, terus lambat marah. Nah, yang pertama itu kita mau melihat pentingnya kita memahami situasi orang sebelum kita memberikan respon. Nah, jadi setiap kritik yang diberikan kepada kita itu mungkin kita harus mengolah gitu atau mendengarkan dengan baik supaya apa? Supaya tidak terjadi kesalahan di sana gitu. Terus yang kedua, lambat berbicara. Ini artinya bagaimana mengajak kita untuk lebih berpikir matang sebelum kita berucap supaya perkataan kita itu tidak menimbulkan konflik gitu. Nah, jadi ini jelas sekali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, bahkan sebagai orang-orang yang hidup di dalam firman Tuhan gitu, sebagai ini teksnya itu tentang pelaku firman Tuhan. Nah, jadi bagaimana kita harus menjaga ucapan kita supaya apa? Supaya tidak menimbulkan konflik. Nah, kemudian di bagian yang ketiga itu lambat marah. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mengelola emosi kita gitu. Bagaimana ketika kita melihat gitu ya, ketika kita mengelola emosi kita bahkan kita sadar gitu. Nah, itu juga menunjukkan bahwa sikap kedewasaan kita dalam mendapatkan kritik yang diberikan kepada kita. Nah, jadi dari situlah kita bisa tahu gitu, apa yang harus kita perbaiki, apa yang harus kita sungguh-sungguh
tingkatkan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu penuh ketenangan. Nah, kenapa ini sangat diperlukan? Karena kalau misalnya kita mendapatkan suatu kritik gitu kan yang mungkin tidak menyenangkan hati kita, tapi sebenarnya tujuannya itu tadi sangat menolong kita dan membangun kita. Tapi kalau misalnya kita tidak lakukan dengan ketenangan, bahkan dengan hati, dengan emosi gitu ya. Jadi ya itu akan menjadi masalah gitu. Tetapi ini dengan ketenangan kita bisa menjalaninya dan itu membuat kita lebih bijak lagi dalam menyikapi suatu persoalan. Nah, maka ketenangan ini sangat diperlukan di dalam diri kita gitu. Nah, jadi ketika kita diingatkan bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menghadapi kritik itu dengan kedewasaan iman. Nah, di sini kita kembali diingatkan bagaimana kita menciptakan lingkungan atau suasana di tempat pekerjaan kita atau tempat pelayanan kita untuk tetap menciptakan lingkungan yang nyaman dan terbuka dengan evaluasi gitu ya, dan saling membangun. Nah, kita mau belajar bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang demikian gitu. Nah, jadi yang pertama kita membangun komunikasi terbuka dan empati. Nah, jadi ini lagi-lagi juga diingatkan kepada kita bahwa ya sangat penting gitu. Ada komunikasi gitu yang terus-menerus mau kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan kita, di dalam pelayanan dan di dalam di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Bahkan ketika kita mendengar setiap teguran atau setiap evaluasi itu dengan baik gitu, dengan empati gitu. Nah, kemudian yang kedua, kita mampu mendengar dengan empati. Nah, jadi ini poinnya juga mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai rekan kerja, kita tidak boleh langsung menghakimi teman kita mungkin atau menghakimi rekan kerja kita tidak boleh langsung menghakimi gitu. Tetapi bagaimana kita menjadi teman gitu bagi dia gitu. Kemudian yang ketiga, kita menggunakan kata-kata yang membangun. Oh, ternyata di dalam ini juga mengingatkan kepada kita bahwa ini juga membantu kita untuk bisa berkembang gitu, bisa bertumbuh di dalam suatu lingkungan yang terbuka dengan evaluasi dan saling mau membangun gitu. Nah, kemudian sehingga di sini kita bisa sadar dan melihat bahwa ternyata karakter kita terbentuk gitu, terbentuk di dalam suatu lingkungan yang baik tadi, yang nyaman tadi. Nah, kemudian ada hasil gitu ya, ada hasil yang didapatkan di sana, sehingga ada hasil yang didapatkan dalam karakter dan kualitas kinerja yang dilakukan. Nah, yang pertama itu tadi kita diingatkan bahwa teruslah fokus pada solusinya. Solusinya itu bagaimana untuk bisa diperbaiki gitu. Kemudian mengambil sisi positifnya. Jadi kita melihat kritik itu sebagai peluang besar gitu, dan kita mau keluar dari zona nyaman kita gitu, karena terkadang saya pribadi gitu, kalau misalnya udah berada di zona nyaman itu rasanya kalau untuk mau melangkah gitu ya, rasanya itu agak susah gitu. Nah, tetapi di sini kita diingatkan bahwa teruslah belajar mengambil sisi positifnya, sehingga kritik yang diterima dengan dewasa itu membantu membuat kita melihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dan itulah yang menjadikan kita semakin berpegang teguh dalam kedewasaan iman dan karakter dalam Yesus Kristus. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk terus belajar gitu, belajar memahami bagaimana kritik yang membuat kita lebih maju dan berkembang. Nah, kemudian apa yang mau kita pelajari dari beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana
orang yang belajar dengan sungguh-sungguh tentang firman Allah, maka hidup yang dijalaninya tidak dilakukan dengan sembarangan. Nah, kenapa? Ya karena berdasarkan tadi dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 tadi, bahwa ia akan terus menjaga sikap hidupnya gitu. Menjaga sikap hidupnya, baik itu yang memberikan kritik, bahkan yang dikritik gitu. Dia akan terus menjaga sikapnya dengan baik. Tentu dia menjaganya dengan firman Tuhan. Terus yang kedua, bagaimana penting memahami situasi orang dalam memberikan respon. Nah, ini juga tadi yang sudah saya singgung, bahwa penting sekali kita merespon dengan baik. Bahkan ada kita mengelola setiap apa yang orang lain ucapkan kepada kita. Terus yang ketiga, mengajak kita untuk berpikir matang sebelum berkata-kata. Nah, jadi berhati-hati dengan dengan perkataan kita gitu, dengan respon kita. Karena kalau responnya salah, maka itu akan menjadi masalah. Nah, kemudian yang keempat itu mampu mengelola emosi dengan baik. Nah, ini diingatkan kembali kepada kita bahwa lagi-lagi bagaimana kita terus mau mampu mengelola emosi kita. Supaya apa? Ya supaya kita semakin dewasa dalam menyikapi setiap kritik yang diberikan kepada kita. Jadi ingat bahwa tidak semua kritik yang diberikan kepada kita itu menjatuhkan kita. Jadi kita perlu menyikapinya dengan sikap yang bijaksana. Terus yang harus kita lakukan juga bagaimana kedewasaan itu juga yang membawa kita pemahaman akan seperti pemahaman yang firman Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita masing-masing. Oke, amin untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama ini, Tuhan yang terus menolong kita dan memampukan kita untuk kita semakin hidup di dalam Tuhan.